pipa gas Senipa Balikpapan ini menimbulkan banyak persoalan, banyak tanda tanya masyarakat. Di antaranya adalah mungkin salah satunya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, maka saya berharap pemerintah kota itu tegas ya, mempertanyakan baik mekanisme perizinannya. Ini kan proyeknya proyek vital nasional. Sekarang ditangani oleh PT PGN Pertamina untuk menunjang sarana Pertamina Kilang Internasional di Kota Balikpapan. PGN hari ini melakukan kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Jadi alur pipa itu kalau dia lewat darat tentu harusnya bisa dilihat proses safety-nya atau keamanannya. Kita tahu bahwa pipa itu di atasnya banyak aktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua, mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga harus dilihat keselamatan masyarakat Kota Balikpapan. Jangan kemudian karena ini proyek objek vital nasional, kemudian pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Contoh misal, berapa sih jarak aman antara pipa gas yang ditanam dengan pohon keras atau dengan bangunan? Itu kan harus dilihat juga jaraknya. Nah, kalau terjadi sesuatu, contoh misalkan kejadian di Jakarta ya, di Pelumpang, itu memakan korban jiwa, kemudian itu penampungan minyak gitu. Apalagi ini gas yang 24 jam dialiri oleh gas. Ketika terjadi kebocoran, ketika terjadi insiden, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu yang pertama yang kita pertanyakan di DPR kemarin. Kemudian yang kedua kita tanya juga tentang safety-nya. Bagaimana dengan safety-nya? Terkait dengan pipa jalur darat, kenapa sih kok nggak bisa kan lewat jalur laut? Misal dari Sungai Wain dibelokkan ke Sumber, misal. Kemudian lewat jalur laut, itu kemudian bisa lebih aman ya. Nah, kita juga harus lihat bahwa ada Kepmen Kementerian SDM nomor 300 tahun 97, bisa dilihat di pasal 12 ayat 2. Jarak aman antara pipa transmisi itu 20 meter dari pohon keras dan juga dari bangunan. Kemudian kalau merujuk lagi tentang peraturan Menteri SDM yang terbaru, peraturan Menteri SDM nomor 32 tahun 2021, itu jarak aman pipa transmisi itu 9 meter. Nah, ini juga kan harus dilihat gitu. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, pipa yang hari ini dipasang di jalur darat itu tidak mengindahkan peraturan Menteri SDM ini. Walaupun izinnya lengkap, tidak mungkin mereka tidak dengan izin. Izinnya ada, tapi juga harus dilihat apakah izin itu sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak. Nah, hari ini saya meminta teman-teman DPRD Kota Balikpapan, teman-teman dinas terkait, pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota, untuk memberikan masukan secara teknis bahwa ini proyek berbahaya untuk masyarakat Kota Balikpapan, meresahkan masyarakat Kota Balikpapan, dan harus dijelaskan bahwa ada jaminan bahwa proyek ini aman. Kedua, tahap konstruksi hari ini kita bisa melihat bagaimana jalanan itu dibongkar, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat, kemudian kemacetan terjadi, penumpukan material di mana-mana. Turunan muara rapat, ditaruh pipa di atasnya. Mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan ya. Itu kan dilebarkan dengan harapan bahwa tidak akan ada kecelakaan lagi. Tapi tiba-tiba baru jadi jalanan itu dibiayai oleh anggaran negara, kemudian ditumpuk di atas itu. Dari tahap konstruksinya sudah bermasalah, jangan sampai ketika waktu proses operasinya juga bermasalah. Nah, jadi menurut saya ini pemerintah kota harus tegas, pemerintah Kota Balikpapan harus tegas mempertanyakan kepada pelaksana proyek bagaimana keamanan proyek itu, bagaimana mekanisme maintenance-nya, bagaimana mekanisme perizinannya. Kalau itu memang ada izin, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Maka kemarin kita RDP, hasil RDP itu akan ada diskusi lanjutan terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau sekarang belum ada diskusi lanjutan? Ada diskusi lanjutannya, dan saya kemarin sudah minta agar segera dilakukan diskusi lanjutan terkait dengan
proyek itu proyek dari Senipa Balikpapan ya. Dan tentu saya ngeri juga ngelihatnya gitu. Masa ada pipa kemudian di atas ada aktivitas masyarakat. Pipa kemudian ada pohon keras. Kalau akarnya nanti bergerak, kita pipa PDAM aja yang ditanam di jalur darat hampir tiap tahun kebocoran terjadi. Kalau kita ngelihat pengumuman PDAM itu hampir setiap tahun, bahkan hampir tiap bulan ada aja pipa yang bocor gitu ya. Apalagi ini pipa gas yang 24 jam dialiri oleh gas. Ketika terjadi sesuatu bagaimana? Ketika terjadi insiden bagaimana? Kita sudah melihat pelumpang. Kita berteriak ini sebelum pelumpang itu terjadi. Sebelum kejadian di Jakarta itu terjadi, kita sudah berteriak hati-hati gitu ya. Memang ini proyek negara, tapi juga harus memikirkan juga keselamatan masyarakat. Nah, bangunan sudah ada, pipa kemudian baru mau disusul. Ini kan persoalannya. Nah, maka kami meminta agar izinnya di adendum untuk dipindahkan ke jalur laut. Kalau memang proses ini mau dilanjutkan, kami minta izinnya di adendum kemudian lewat jalur laut dari Sungai Wain belokkan ke Das Somber. SKK Migas nggak boleh tinggal diam. SKK Migas ini kan yang punya gas. PGN langsung ngambil di sumur. Harusnya SKK Migas dalam hal membuat kontrak, dalam proses pengawasannya dengan K3S, itu harusnya melihat juga, kamu beli barang saya, beli gas saya, ini kamu alirkan kemana? Pakai apa mengangkutnya? Nggak bisa jual putus. Kita beli gas 5 kilo untuk rumah tangga aja nggak jual putus. Kita beli tabungnya dulu, baru beli gasnya. Kalau nggak punya tabung nggak bisa apa mengangkutnya. Nggak bisa jual putus. Kita beli gas 5 kilo untuk rumah tangga aja nggak jual putus. Kita beli tabungnya dulu, baru beli gasnya. Kalau nggak punya tabung nggak bisa beli gas. Apalagi ini yang 24 jam dialiri oleh gas. Di sana mobil-mobil besar lewat. Tanah di Balikpapan ini tanah bergerak. Nah, kalau terjadi pergeseran terhadap pipa itu bagaimana safety-nya? Ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Harus ada jaminan bahwa proyek ini ketika nanti tahap produksi akan aman. Kalau memang merasa metodologi yang digunakan oleh teman-teman Pertamina itu bisa aman, jelaskan dong ke publik, gitu ya, supaya masyarakat bisa tenang. Gitu. Betul, merujuk pada permen itu. Jelas, kan kelihatan kasat mata ya, bahwa pipa transmisi itu berdasarkan Kepmen nomor 300 tahun 97 bisa dicek. Makanya dulu tahun 70-80-an itu dari Samboja ke Pertamina itu lewat jalur darat pipa itu. Tapi di tahun 90-an itu nggak ada lagi. Kenapa nggak ada? Karena ada peraturan itu, kemudian banyak aktivitas masyarakat. Kalau tahun 70-80-an aktivitas masyarakat belum ada. Nah, ketika tahun 90 aktivitas masyarakat sudah banyak, kemudian pipa itu ditiadakan dari, kalau nggak salah, dari Samboja ke kilang Pertamina. Nah, hari ini nyata-nyata aktivitas masyarakat banyak, kemudian dipasang pipa transmisi di situ. Maka saya mengusulkan kemarin secara tertulis harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Untuk apa? Agar dapat masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan keamanan itu. Jadi Kepmen 300 tahun 97, kemudian ada peraturan terbaru, peraturan Menteri SDM tahun nomor 32 tahun 2021, itu 9 meter. Peraturan terbaru, peraturan yang lama, Kepmen yang lama 20. Kalau sekarang kan jarak bangunan, jarak pipa transmisi ke bangunan apapun, baik apalagi ini rumah warga. Iya, entah ada dan juga pohon keras. Pohon keras itu pohon yang berakar, akar keras. Nah, maka ke depan harapan saya diskusi kita di RDP kemarin itu belum menemukan satu titik temu. Saya cuma minta sosialisasinya harus diperkuat. Kemudian saya juga minta harus ada jaminan ketika terjadi sesuatu insiden, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah kota kah? Pemerintah provinsi kah? Pemerintah pusat kah? Atau Pertamina? Atau SKK Migas? Ini kan SKK Migas nggak boleh lepas tangan dong. Dia punya barang kok ini. SKK Migas kan pengawas dan dia yang bikin kontraknya dengan K3S, gitu ya. Kau beli barangku pakai apa? Gitu. Nah, maka kami minta pemerintah kota harus tegas terhadap ini. Pemerintah kota nggak boleh diem. Ini terkait keselamatan masyarakat. Kalau Pertamina memang bisa menjelaskan safety-nya bahwa ini akan aman, ketika terjadi insiden kami akan bertanggung jawab, ketika ini terjadi sesuatu kita akan sudah ada penanggulangannya dan sebagainya. Ya it's okay, ayo bikin MOU gitu kan. Jangan sampai nanti terjadi insiden main tunjuk-tunjukkan. Cukuplah penumpang menjadi pelajaran berharga. Berapa nyawa itu? Ya. Kemudian berapa yang luka bakar?
rumah warga habis dan sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman Pertamina juga, manajemen Pertamina, jalankan bisnismu dengan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Nanti MOU tadi harus dilakukan dengan pemerintah. Kedua lagi ya, kalau kita bicara tentang keuntungan dana perimbangan ya, kalau kita bicara tentang minyak, ya 85-15, 85 pusat, 15% daerah. 15% di daerah itu dibagi 6-6-3, 6% provinsi, 6% penghasilan pengolah, 3% yang bukan penghasilan pengolah. 6% penghasilan pengolah kita masuk di posisi pengolah. Tapi dari proses gas ini kita nggak dapat apa-apa, karena kita bukan penghasil dari gas itu. Udah Balikpapan nggak dapat apa-apa, tiba-tiba resikonya cukup besar untuk masyarakat Balikpapan. Nah ini juga jadi catatan penting buat teman-teman media mengkaji bagaimana sih dana-dana perimbangan migas ini. Oke, siap. Ini bawang pipa ini